diamankan Pak Pulu. Oke, Selena langsung dihilangkan. Sementara itu untuk EVOS, siapa lagi yang akan mereka hilangkan? Karena pool hero dari Onyx sendiri cukup besar ya. Banyak sekali yang bisa mereka gunakan. Tapi untuk anti-match, Khalid kayaknya harus segera dihilangkan. Mungkin yang pertama adalah Yuzo. Berbahaya kalau anti-match mendapatkan Khalid. Yes, DJ Khalid kalau diamankan sama Onyx Esports ini akan menjadi disaster atau bencana bisa dibilang ya. Karena bukan hanya hero-nya yang kuat, tapi hero high mechanical dari playernya tersendiri itu yang membuat tidak bisa tidak bisa di head to head dengan gampang. Iya benar Bapak. Tapi sejauh ini juga mereka masih berpikir belum ada yang terlihat juga. Tapi kalau menurut gua di saat Onyx sekarang mendapatkan first pick-nya, apalagi mereka mempunyai seorang Selena yang sangat kuat anti match, hero apapun yang diberikan kepada dia itu sangat kuat. Tapi sekarang di saat ada Khalid semakin kuat lagi kekuatan, dan ternyata Lee Sin Khalid terbuka. Akankah langsung diambil untuk first pick? Dan ternyata benar langsung diambil Khalidnya tanpa berlama-lama. Yes, bener banget. Dan tadi ada yang DM. Apa tuh? Bang Oji. Oi. Nih. Apa DM-nya coba? Apa? Bang Oji, masih gue pantau ya dari Alpha S14. Oji, Yisun Sin, bukan Yusin Sin, Day 1. Dia sampai day selanjutnya dia bagi ingetin gue. Oke, berarti harus tetap Yusin Sin. Oke, Yusin Sin ya. Saya anak yang berpegang teguh tapi Roger dan juga Semeralda udah diamankan kali ini oleh tim EVOS Legends. Ini bakal berbahaya banget. Tandanya Suns masih memiliki kesempatan untuk bermain Harit. Tapi untuk bermain Harit susah. Ada Semeralda. Oke, kemarin Suns pernah menggunakan Link, tapi di saat dia menggunakan Link dia mengalami kekalahan. Iya, apakah Link hari ini akan diambil? Atau Lancelot? Atau Lancelot juga masih ada. Benar banget. Oke, masih banyak pilihan lain untuk dikulik. Tapi Drian langsung aja dengan Parsyanya, ampun. Ampun Bang, Drian dengan Parsyanya sakit parah Bang. Masalahnya bukan sakit parah, tapi ini wise banget pilihan yang tepat. Ya. Dan Rasi pun akan menggunakan Kufra yang akan menjaga pergerakan dari para pemain tim Onyx Esports di arah frontline. Oke, udah ada Kufra juga yang berhasil diamankan. Sementara itu satu hero terakhir untuk tiga hero pertama yang akan diambil. Siapa lagi akan dulu? Mereka udah memiliki satu samping. Sementara itu Roger juga akan menjadi core-nya nanti. Tamus. Atlas terbuka loh. Atlas terbuka, Atlas bisa diambil. Popol bisa main Popol, banyak jago main Popol. Bisa diambil. Hilda ada, dia nggak terlalu tank nih kayaknya. Tamus. Survei. Membuktikan apakah kalau Atlas ini benar atau 40 pusap, kalau misalnya salah 40 juga pusap. Oke, di gua semuanya berarti ya. Oh, Tamus kah? Tamus. Berarti yang pusap nih. Deng. Aduh, gua tuh nggak bisa serius-serius. Hah? Oh iya, kenapa jadi lagu wedding ya? Gue juga nggak boleh serius-serius, nggak boleh. Ini nggak boleh terlihat terlalu pintar, bahaya di sini ya. Oke, tapi kali ini kita lihat Onyx Esports. Mereka kurang dari sideline dan juga hyper carry, sedangkan EVOS Legends harus mengamankan satu buah sideline yang cukup kuat. Sideline cukup kuat, Hilda bisa, kalau dia nggak mau main Hilda bisa mainin bate healernya. Tapi Baxia juga masih terbuka dan masih bisa diambil. Pakai alis, Boots pakai alis. Boots itu pakai alis berbahaya banget, ya kan? Dan juga, oke. Sementara itu mereka masih berpikir keras juga, belum ada yang terlihat. Kimi langsung dihilangkan. Wow, Kimi ya, memperkecil full hero dari Sun. Serius, ini benar-benar diperkecil banget. Bukan masalah memperkecil, kenapa ketika dia ban Kimi, para pemain tim Onyx Esports tertawa? Agak tertawa ya. Nah masalahnya, agak kecele, kan Hilda kan, bener kan? Gue udah bilang nih, kalau Hilda gak bakal bisa dimainin, berarti tandanya Bajan bakal bisa main Polpa. Polpa kan? Popolain Kupa harusnya bisa main dia. Dan Baxia juga kebuka. Onyx tadi kayaknya ini deh. Dia nebar perangkap untuk Kimi dan Kiminya diambil sama EVOS Legends. Tapi di ini ada Parsha dan Baxia terbuka sejauh ini. Bisa aja diambil Baxia sekarang, langsung nabrak ke bagian tengah juga. Gue sih Polpa. Atau Polpa? Polpa. Percaya sama gue. Polpa. Popolain Kupa. Apakah Oji akan benar lagi? Benar dua kali lagi. Kedua kali ini, Sobat Imo TV, kita lihat. Woi, benar lagi. Bukan main Bapak Oji. Oke. Nah ini nih Pak. Kalau misalnya dia pakai hyper carry Rafaela susah juga. Alis bakal dipakai Boots. Kalau ngepick Alis sudah pasti itu. Gue udah pikir tuh. Boots tuh Alis, Tamus,
Tuh kuat banget dia tuh pakai itu tuh. Emang hero-hero bisa dibilang salah satu hero andalannya tuh kan, Alice udah bilang. Sans kemana arah pergi ini, penasaran Sans, kita nih. Cloud Masih kebuka. bisa. Daripada Linggo Cloud sih. Kita lihat. Masih berpikir Cloud terbuka. Kalau nggak Cloud, kalau dia berani Harit. Pokoknya kalau nggak Cloud Harit. Wow, ada 3 magical damage Harit yang kan? bisa diambil ya. Ada Oh. 3 magical Oji damage. berbicara. Diam aja, bos. Bos, Ya udah, mantap nggak? berarti ini gua diem aja. Jangan sendirian ya. Jangan bos. Tapi gimana? Bagus. Ini Satu lagi. hoki sebulan dipakai hari ini nih. Iya, nggak hoki 2 tahun. Ini pakainya dia harusnya kalau misalnya dia mau coba pakai Valir is okay. Cuma way better dia ambil Chang'e. Way better dia ambil Chang'e. Iya, udah enak banget sih. Daripada dia Valir bisa tapi bisa ngeberhentiin Harit. Tapi way better ya. Itu dia ambil Chang'e, kita bakal lihat kali ini. Nah, ada juga membutuhkan banget blue buff, tapi setidaknya dengan ada Chang'e, mereka bisa melakukan sebuah serangan lagi untuk mendapatkan blue buff dengan Meteor Shower. Chang'e ada sebuah pilihan yang tepat untuk bisa nyolong langsung, Cecil. tapi ternyata Cecil kah? Wise, bagus. Cecil adalah pilihan yang tepat, tapi memang minusnya 1. Kalau di dive sama Sans, susah Pak. Ini meninggoy mahoy. Sky ability-nya nggak ada masalahnya, tapi setidaknya Sanguine Claw-nya bisa menjadi sebuah sebuah hal yang bisa menjauhkan hero-hero lawan dari tubuh Cecilion. Dan ini dia 5 hero dari masing-masing tim antara EVOS Legend dan juga Onyx Esports. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan pertama di game yang pertama di match yang kedua? 5 hero udah diamankan. Masing-masing akan memperebutkan poin untuk bisa naik ke puncak dari klasmen, dan seluruh itu bisa kita lihat sama-sama. Teman-teman udah menunjukkan masing-masing gadgetnya, dan untuk masing-masing hero-nya, Rasi dengan Kufra, lalu Goods dengan Elis, Drian dengan Farsha, Anti-Meg, Khalid, dan juga Sans dengan Harit. Alright, dan kali ini ingat, Harit dari seorang Sans pernah team fight di arah mid lane dan hampir tumbang, tapi malah bisa ngebalikan keadaan. Dan untuk para pemain dari tim EVOS Legends, mereka harus berhati-hati. Sans benar-benar mengerikan, dan tentunya kali ini Onyx Esports habis berhasil mendapatkan kemenangan di Royal Derby. Tapi apakah kali ini mereka bakal mampu menumbalkan sang EVOS Legends? Dan tentunya buat sobat Mobile Legends, jangan lupa di like, komen juga sekarang, di share semua ya. Yoi mamen, langsung aja di like, di share, juga diberitahukan kepada seluruh teman-teman dari masing-masing komunitas pecinta dua tim ini ya. Bener banget, karena kita di 50.000 like, kita bakal bot habis-habisan buat kalian. Habis-habisan Pak, sampai encok ini. Tapi kali ini di arah top lane, anti-match bakal terganggu sekali pergerakan dan berhasil. Udahlah, kita langsung masuk aja ke game aja lah daripada kita gibahin si Pak Produser ini ya. Kita langsung aja di mana Little Wonder bakal coba dipantau, didapatkan oleh Sans. Dapat oleh Sans kali ini langsung ke arah blue buff yang dimiliki oleh para pemain tim Onyx Esports. Dan di arah bottom lane, EVOS Legends masih 1-by-1 situation antara Alice dan juga Esmeralda. Dan kalian bisa nonton MPL bareng sama Gami, Baby Shark, Lord Angsa, dan juga Papi Marsha. Papi Marsha Gami ya, lucu banget. Tapi untuk saat ini Rasi benar-benar mencoba untuk zoning, memberikan jarak kepada player-playernya ataupun kepada rekan-rekannya untuk bisa melakukan welcome. Sementara itu Rasi di atas kepalanya ada Babang Lemon kah tadi ya? Iya, Frost ya kan. Biasa aja. Lemon, Udil tuh pasti udah benar-benar menjadi salah satu simbol taunting di MPL lah Pak intinya. Udil Lemon tuh udah menjadi simbolnya, harus punya stiker itu, dan itu adalah yang membuat mereka jadi percaya diri, tapi bakal coba dipaksa. Sepertinya rotasinya bakal terganggu permainan dari Sans menuju ke arah top lane. Mengeluarkan satu buah Chrono Dash, apakah bakal coba dipaksa karena Sans sudah level 4, tapi ternyata enggak, anti-match. Sedangkan One di arah bottom lane lebih perkasa dibanding seorang Boots ya. Benar-benar dengan Esmeraldanya udah level 4, kapit minion begitu jauh sampai dengan ke inner turret yang dimiliki oleh Elis. Itu di bagian atas anti-match, tapi di bagian tengah udah ada Sanguine Claw dan juga Bad Impact tadi dikeluarkan. Hampir aja Rasi keculik. Hampir saja Rasi keculik, tapi mereka bakal mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Kali ini lihat DJ Khalid apakah on the floor di arah top lane bersama dengan seorang Tamus. Pendragon benar-benar mau buat pressure yang cukup besar, tapi Inferno sudah dipakai oleh seorang Pendragon dan Quicksand pun telah dikeluarkan.
dari Bisa tadi seorang Quicksand. Anti-Mage. Yes. Bisa Quicksand tadi dideketin kayak gitu. Lu ngapain lu ngedep-ngedep di sini? Iya bro, udah gitu dalam tanda PDS ke arah belakang dari seorang Drian membuat seorang Sans masih bisa bertahan tapi reaksi satu hit terakhir dan first blood didapatkan oleh seorang Wan kali ini berhasil menumbangkan seorang Sans di arah midlane sedangkan Pendragon masih coba paksa anti-mage dan ternyata tidak berhasil sangin claw-nya menancap ke dada seorang anti-mage. Benar sekali. Tapi Sans kali ini untuk menit-menit pertama first blood-nya hadir dari tubuh Sans loh. Jarang sekali. Wow, jarang sekali. Tapi di tiap dia mati di awal-awal, kadang kekalahan mengikuti loh. Betul banget. Dari persentase yang dimiliki, biasanya kalau Sans terpressure di early game, permainan dari Onyx Esports bakal lebih hard game. Iya. Tapi kalau misalnya Sans malah dapetin 2 poin di awal, itu mereka bakal nge-zoning Bakal play or menggila. play musuhnya. Itu dia masalahnya. Dan sekarang kita lihat aja udah ada 1 poin berhasil diambil. Lycan Force-nya juga dari Rex langsung mengambil minion. Berubah lagi menjadi manusia. Melakukan farmingan karena red buff-nya ada. Dan Tapi udah nongol. kali ini lihat para Apa pemain itu? tim Onyx Esports dia pinter banget. Dia udah nge-zoning 4 orang kali ini untuk mendapatkan 1 buah turtle. Bajannya bakal coba dipaksa. Kali ini ternyata gak ada yang mendekatan dengan turtle-nya harus diamankan oleh Sans dengan cukup gampang. Sans berhasil mendapatkan 1 buah turtle-nya walaupun dia harus terpikir tapi dia bayarkan utangnya dengan ada turtle kali ini Pak Pulo. Iya, tapi udah ada akan terbang menuju ke Land of Dawn. Dan Yes. benar saja, ini dia kita lanjutkan pertandingan. Oke, dan itu adalah tadi prediksi dari Mimik Muka yang sudah Mimik Muka ya? Iya, benar banget. Tapi kita bakal langsung balik ke Land of Dawn. Kali ini tentu saja Boots masih di arah bottom lane dan Rek lebih fokus untuk mendapatkan 1 buah turret tapi ternyata nggak berhasil. Sedangkan Wan berhasil menggocek 1 buah tire defense dari seorang Rush. Ya, benar. Raptor Macet pun sudah diamankan oleh Rex di level 7-nya. Ada 1 gold buff yang bisa diambil tapi malah reset. Tapi untungnya ada retri yang dibawa oleh Sans. Ya sebenarnya bukan hanya itu aja, para pemain dari tim EVOS Legends mereka memimpin 1.000 gold. 1.000 Pak, 1.000 Pak. Oh iya, salah nggak? Enggak salah. Tapi Pendragon bakal coba untuk memaksakan dengan adanya 1 buah monster side. Langsung ada Bad Fist kali ini dan anti-mate masih ngedep di depan sana. Mencoba digaruh. Saking slow. One last hit dan Drian telat sedikit untuk mengusir para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi Rexy, Wan, last hit dan di arah bottom lane. Masih di ada Tyrant Revenge dan Tyrant Flash. Menumbangkan seorang Wan. 1 untuk 1. Benar banget, bertukar aja sebuah serangan yang bisa dibilang mirror aja. Tapi untuk sekarang Roger Oke, RKT berarti. REKT Next. Oh, Bang Wasil. Benar. Kita lihat ternyata masih coba dilanjutkan. Seperti ada sedikit ini ya. Seperti masih dilanjutkan aja Ini karena kebijakan kita bakal langsung pakai lagi dan anti-match di arah top lane bakal coba diusir kali ini. Langsung ada Rashid tapi RKT harus mundur. Ada Bedfish mengusir mundur para pemain dari tim Onyx Esports di arah top lane dan ternyata Pendragon masih berhasil nge-ban para pemain dari tim Onyx Esports dan Feder Astrike-nya gak berhasil menumbangkan para pemain dari tim EVOS Legends di arah top lane. Benar banget, Pendragon masih berhasil selama ada pertandingan masih dilanjutkan aja. Udah ada red buff, blue buff yang diambil oleh Sang, cukup kenyang dia di awal-awal walaupun belum ada poin kill yang dihasilkan. Tapi untuk EVOS mereka berhasil merontokkan dua turret ataupun 1 lane di dalam top lane dari Onyx ya. Ada inner turret ataupun outer turretnya yang udah hilang. Dan juga sekarang peperangan terjadi di area mid lane sepertinya. Tapi sebelumnya mereka lebih memilih untuk force udah dikeluarkan. Ada gigitan dari Kupa. Tapi sejauh ini belum ada big fight atau Tapi bukan hanya itu aja, Turtle berhasil diamankan oleh seorang Sans. Suara terwujudnya, bakal coba dipasang. Dan Bus lihat jarak belakang sana, EVOS Legends harus bubar jalan gerak. Dan Bajan One Lasit coba diamankan oleh seorang Bus. Dan Bajan harus ditumbangi oleh seorang Sans. Sans kali ini cukup perkasa di arah mid lane. Walaupun poin kill yang didapatkan baru 1. Tapi dengan Ronaldinho, Vision. Dan lihat, Rexy One Lasit ditumbangkan. RK tinggal berbuat banyak. Kali ini bakal terjadi wipe out untuk tim EVOS Legends. Dan EVOS Legends terkena wipe out di menit ke-6. Oh my god, ini bencana. Ini bencana untuk EVOS di mana mereka juga udah berhasil di wipe up di menit 6:45 detik. Berawal dari Turtle, lalu berlanjut peperangan sampai dengan ke tengah. 3 orang mendadak hilang dengan begitu cepat. Bajan menjadi salah satu orang yang bisa menahan pergerakan tadi dari Sans sebelum menangkap Rexy yang hampir sampai ke arah base-nya. Benar banget, ini bakal menjadi hard game untuk tim EVOS Legends sepertinya. Karena mereka terwipe out di menit-menit awal. Iya. Belum memasuki mid game. Ya bisa dibilang ini bakal coba dipaksa untuk mendapatkan 1 buah blue buff dari para pemain dari tim EVOS Legends dan ditinggalkan yang kecilnya supaya
timbul lagi di menit yang selanjutnya. Dan oh my god, terjadi. para pemain EVOS Legends mereka lebih memilih untuk berada di base, sedangkan teammates bakal coba untuk fokus. Dan EVOS Legends tidak ada yang bergerak sama sekali di arah base, dan Rian bakal fokus ke arah mid lane. Sepertinya para pemain dari tim Onyx Esports kali ini teammates bakal coba untuk mendapatkan tim kedua dari tim EVOS Legends. Iya, apa yang terjadi sementara itu untuk lane-nya segera dihabisin oleh anti-match, dan juga lane lain langsung dikuasai juga oleh anak-anak Oni. Rian kali ini juga Rasi langsung aja memberikan damage ke arah Bestana. Oke, udah dan diserang. sepertinya langsung masuk ke arah base. Apakah ini akan menjadi pertandingan yang cukup cepat di bawah menit ke-10? Pedro Estek tanpa bergerak sama sekali pemain EVOS Legends. Oh my god, what happened? I don't know. Ya ampun, dan para pemain dari tim Onyx Esports berhasil mendapatkan poin yang pertama. Iya, Onyx Esports berhasil mendapatkan kemenangan pertama. Ini dia 1-0. Kita masih sampai menunggu dan pemenang Onyx Esports berarti sah ya. Sah ya, karena ini kita mengikuti dari panitia, Iya, pihak yang dan berwajib. juga udah ada links up di masing-masing tempat, links up yang mengawasi juga, jadi links up berkata ini sah-sah. Kita sebagai caster tidak punya hak untuk mendapat untuk melakukan apa namanya? Ataupun mengambil sebuah Keputusan. keputusan. Ya, kita sebagai caster kita tidak punya hak untuk mengambil keputusan apapun. Semua keputusan itu berada di tangan dari para panitia dan juga pihak yang berwajib. Benar, karena semua ini diawasin juga oleh League of, semua ini diawasin oleh tim-tim yang udah profesional juga. Semua ini diawasi secara langsung, secara real time dari dua tempat untuk masing-masing GH. Ada Onyx dan juga ada EVOS. Lalu diawasin lagi dari pusat di mana kita berada sekarang juga. Jadi semuanya dianggap sah dan pemenang Onyx 1-0 untuk yang sekarang. Benar banget, dan buat kalian semua tetap jangan lupa untuk di-share, tetap dukung EVOS Legends ya. Dan tentunya masih ada kesempatan untuk EVOS Legends untuk mendapatkan poin di game selanjutnya. Masih bisa untuk mendapatkan poin yang pertama dan membuat mereka maju ke game yang ketiga. Oke. Semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi. Mungkin nantinya di saat masalah koneksi udah berhasil diperbaiki, udah berhasil di fix, mereka akan bermain kembali. Tapi untuk sekarang Onyx berhasil mendapatkan kemenangan 1-0. Ada Mars juga tadi yang udah terlihat, yang pastinya udah akan memberi masukan-masukan juga. Tapi memang permainan dari Suns untuk pertama tadi ngerepotin banget sih Harinnya, si high mechanical game. Yes, bisa dibilang. Jangan lupa juga buat berada semua. Kita bakal lihat juga nanti di game kedua apakah EVOS mampu mengaung dengan luar biasa. Dan tentunya MPL ini benar-benar terima kasih banyak kepada Axe. Ya, MPL season 6 ini present by Axe. Dan juga official bank partner kita ada Mandiri. Ada Mandiri. Dan juga official partner smartphone kita ada Samsung. Dan juga Papul, official live streaming platform kita. Kita ada YouTube MLBB, ada YouTube MPL Indonesia, ada Facebook MLBB, ada Facebook MPL Indonesia, ada Nimo TV, spesial tuh, ada Palda TV, dan juga ada RCTI Plus. Benar banget, itu udah spesial. Ada Nimo TV, lalu ada media partner BOKZN.com, Suara.com, Viva.co.id, ada Kompas, GGWP.id, Dailyspin.id, OneEsport.gg, Esport.id, and Partner Esport by Ponsman and Secret Lab, organized by Mineski Global. Yes, luar biasa tentunya. Tapi ini baru game yang pertama. Ini baru game pertama, Para cuy. EVOS Family tidak boleh turun semangat. Tidak kalian boleh. benar-benar harus nunjukin kalau kalian adalah fans EVOS sejati. Jadi harus didukung dengan luar biasa. Para Sonic juga tidak boleh senang dulu. Karena masih game yang kedua. Tapi kalau game kedua diamankan, tandanya Onyx Esports berhasil memenangkan pertandingan 2-0 lagi dan membuat mereka benar-benar ada di puncak, kuat berada di puncak klasemen by Samsung Galaxy. Iya, EVOS Fam dan juga Sonic dimanapun kalian berada, boleh tuh langsung aja memberikan dukungan kepada masing-masing tim. Entah kalian emang direct message ke sana ataupun mendoakan dari dari masing-masing diri kalian juga.